Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian menonton video ini kapan. Video ini adalah materi pembelajaran ke pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Oke, pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan, iuran wajib yang harus dibayar setiap orang kepada negara secara memaksa berdasarkan pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah adanya iuran wajib. Iuran wajib yang artinya harus dilakukan. Harus dilakukan karena apa? Karena yang pertama adalah adanya undang-undang. Jika kita berbicara adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sesuatu, itu pasti sifatnya memaksa. Ada hukuman atau sanksi yang akan diberikan ketika warga negara yang ada di dalam sebuah wilayah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu pasti akan mendapatkan sanksi ketika tidak melakukannya. Nah, kata kunci yang lainnya adalah tidak memperoleh imbalan secara langsung. Artinya ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan sesuatu. Kita tidak langsung mendapatkan imbalan dari apa yang kita bayarkan. Kalau kita berbelanja ke supermarket, minimarket, kita memberikan uang, kita bayar, kita akan mendapatkan barangnya. Kita akan mendapatkan jasanya. Tapi kalau kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan dari apa yang kita bayarkan tadi. Nanti uang pajak, iuran dari setiap semua warga negara yang wajib untuk membayar pajak akan disetorkan dulu ke pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat lah yang akan mengatur. Jadi kalau kita berbicara pajak juga berarti berbicara pembangunan, pembangunan yang di sekitar kita itu belum tentu dari pajak yang kita bayarkan pada saat tahun lalu misalkan. Tapi bisa saja dari wajib pajak ataupun warga negara yang membayarkan di provinsi lain. Nah, eh, tujuannya adalah pajak itu untuk kemakmuran. Jadi ini ada beberapa kata kunci yang harus dipahami untuk memudahkan kalian mengingat apa itu yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, ini definisi menurut eh, beberapa ahli. Yang pertama menurut Prof. Dr. Prohmat Sumitro, pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi. Jadi timbal jasa timbal balik, imbalan timbal balik itu kata lainnya adalah kontra prestasi. Yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kalau kita berbicara pengeluaran umum, sumber pendapatan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara Republik Indonesia itu sudah 70-80% merupakan pendapatan bersumber dari pajak, tidak lagi sumbernya dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, emas dan lain sebagainya, tetapi dari pajak. Nah, dari pajak itulah nanti pendapatan itulah nanti akan digunakan untuk sumber belanja negara untuk melakukan pemerintahan untuk melaksanakan kegiatannya pengeluaran-pengeluaran umum sehingga pajak itu digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, Profesor Dr. Ahmad Sumitro kemudian karena ada perkembangan zaman dan waktu menyempurnakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi ini kata kata kuncinya adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara dan untuk membiayai pengeluaran rutin, surplusnya digunakan untuk public saving dan public investment. Nah,
Menurut SI Jayadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Jadi ada penyebabnya, ada sesuatu yang menimbulkan kewajiban bagi seseorang untuk membayar pajak, tetapi bukan sebagai hukuman. Jadi pajak itu bukan sebuah hukuman. Orang yang membayar pajak bukan berarti penjahat, bukan berarti melanggar peraturan, tetapi malah orang yang membayar pajak merupakan orang yang taat pada peraturan. Nah, menurut peraturan ini ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Jadi dari beberapa definisi undang-undang maupun para ahli ada beberapa kata kunci yang hampir sama, seperti tidak mendapatkan timbal balik, seperti pengalihan dari kekayaan ke kas negara. Ini ada beberapa kata kunci yang sama. Nah, selanjutnya ini Dr. Andy Feldman, ahli dari luar negeri. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa. Penguasa di sini disimbolkan pemerintah, ya. Menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum, norma-norma ini berupa peraturan, undang-undang, dan peraturan hukum. Tanpa adanya kontraprestasi, biasanya timbal balik tadi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran berkaitan dengan APBN tadi. Oke, dari semua definisi tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari kata kunci yang tadi. Pajak. Yang pertama adalah pajak itu dipungut itu berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan. Artinya bersifat memaksa. Ada sanksi di dalamnya. Lalu yang kedua, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung kepada pihak individu oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa langsung memberikan timbal balik secara langsung ketika seseorang pajak membayarkan pajaknya. Jadi kalau ada masyarakat ataupun rakyat yang wajib membayarkan pajaknya itu disebut dengan wajib pajak, ya. Nanti kita akan perlahan ada sebutan-sebutan di KUP itu ada pengertian-pengertian kata-kata istilah yang akan sering kita gunakan di dalam pembelajaran perpajakan menghadap perpajakan. Nah, selanjutnya kesimpulan ketiga adalah dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ada pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jika surplus digunakan untuk membiayai public investment. Public investment ini salah satunya adalah pembangunan jalan, membangun fasilitas umum, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya pungutan selain pajak. Jadi selain pajak, apalagi sih yang boleh dipungut oleh pemerintah? Apalagi yang akan dipungut oleh pemerintah? Nah, itu ada bea materai. Ini juga akan menjadi materi yang akan kita pelajari di pertemuan di akhir ya, ke 13-14 kalau tidak salah. Jadi bea materai ini pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Materai ini paling sering kalian temui mungkin ya, materai 3.000, materai 6.000 untuk melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Nah, lalu ada bea masuk dan bea keluar. Ini berkaitan dengan ekspor impor. Bea masuk ini pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga nilai barang tersebut. Itu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Nah, lalu ada bea keluar. Bea keluar pungutan dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Jadi ini tergantung barang yang dikeluarkan. Kalau bea masuk ini berkaitan dengan impor, ini bea keluar berkaitan dengan ekspor. Lalu juga ada cukai. Pungutan yang dikenakan atas barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu. Jadi dua ini, nomor 2, bea masuk dan bea keluar, serta cukai itu berkaitan dengan barang-barang yang kalau dia bea masuk dan bea keluar itu berkaitan dengan barang yang impor atau ekspor. Kalau cukai dia barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Contohnya tembakau, minuman keras yang pemerintah
sangat membatasi peredarannya, ya. Seperti rokok, tembakau ini kan untuk berkaitan dengan rokok. Nah, lalu retribusi, pungutan yang dikenakan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Pada masyarakat, ini paling sering mungkin kalian ada parkir, misalnya parkir sekarang sudah ada semacam kartisnya yang menunjukkan ada pemerintah Kota Balikpapan dan sebagainya. Pasar, jalan tol, tempat wisata, nah itu termasuk retribusi. Lalu ada iuran, pungutan yang dikenakan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau pembayar. Ini biasanya berkaitan dengan iuran-iuran perusahaan ataupun organisasi-organisasi. Lalu pungutan lain yang sah dan legal berupa tunjangan wajib, itu diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Ya. Nah, kita akan berbicara fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak? Apa sih kegunaan pajak? Jadi kegunaan pajak ada dua fungsinya, yaitu sumber keuangan negara. Tadi kita juga sudah bahas di definisi, pajak itu digunakan untuk pemakmuran rakyat, pajak itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin bagi pemerintah. Nah, makanya di sini ada salah satu fungsi pajak, yaitu sumber keuangan negara. Sudah saya singgung tadi, 70-80% pendapatan negara Republik Indonesia itu bersumber dari pajak. Jadi fungsi pajak yang pertama adalah sumber keuangan negara atau disebut dengan fungsi budgeter. Sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan atau yang bisa kita sebut dengan public investment. Ditempuh melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan pajak. Nah, ini karena sumber pendapatan utama dari negara Indonesia itu salah satunya adalah pajak yang paling besar, makanya ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu memperluas jenis pungutan pajaknya. Lalu intensifikasi ini semakin memperdalam. Jadi kalau ekstensifikasi itu melebar, intensifikasi itu semakin ke dalam, semakin ke bawah. Ya. Ini berkaitan dengan meningkatkan sumber pendapatan negara Republik Indonesia dari pajak, dari cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Lalu fungsi pajak yang kedua adalah fungsi pengatur, di mana pajak itu dapat sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya bagaimana? Contohnya pajak tinggi atas pajak pertambahan nilai barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor 0%, PPh barang hasil industri semen, rokok, baja, dan lain, kebebasan pajak SAU, dan tax holiday. Jadi begini, pajak itu bisa mengatur. Kenapa? Karena salah satunya adalah pajak berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan pemerintah, memiliki kekuatan hukum. Jadi segala macam yang berkaitan dengan pajak itu akan bisa memaksa. Nah, kenapa salah satunya fungsinya adalah fungsi pengatur? Itu dapat dicontohkan dari PPNBM. PPNBM itu berkaitan dengan barang mewah. Dengan adanya PPNBM yang tinggi, pajak yang dikenakan pada barang mewah, misalkan pajak mobil mewah, mobil Ferrari, mobil sport, Lamborghini, dan lain sebagainya, itu pajaknya tinggi, termasuk pajak tambahan nilai untuk barang mewah. Nah, kenapa demikian? Karena supaya bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki kelebihan uang, untuk membeli barang-barang tersebut, jadi untuk berpikir dua kali, ya. Ketika seseorang akan orang-orang kaya di Indonesia itu kan tidak hanya satu atau dua, banyak. Jadi orang-orang kaya ini tidak dengan serta-merta seenaknya membeli barang-barang mewah, tetapi harus memikirkan pajaknya dulu, memikirkan harganya, dan lain sebagainya. Jadi ada secara tidak langsung pajak PPNBM dapat mengatur pola hidupnya orang-orang kaya tadi. Bayangkan ketika mobil Lamborghini, Ferrari itu semua orang kaya memilikinya, semua orang kaya membelinya. Ya.
pasti kalau barang-barang mewah itu beredar di masyarakat, itu pasti yang pertama adalah akan meningkatnya tindak kejahatan. Itu pasti. Karena orang ada barang mewah, ada dorongan-dorongan, ada kesempatan, dan lain sebagainya. Sehingga itu pajak yang tinggi terhadap barang mewah itu dapat mengatur, dapat membuat kondisi non-keuangan, kondisi di masyarakat itu bisa diatur. Lalu tarif pajak progresif, jadi semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pajaknya, tarif pajak ekspor 0%, ini yang guna mendorong para UMKM, pengusaha-pengusaha kecil untuk mengekspor barangnya ke luar negeri. Kenapa harus ke luar negeri? Karena salah satunya adalah untuk memperkenalkan juga barang-barang Indonesia, memperkenalkan negara Indonesia, sehingga uh, diberikan sebuah kemudahan bagi para UMKM, pengusaha-pengusaha kecil yang barangnya memang bagus dan bisa diekspor ke luar negeri tanpa harus memikirkan pajak lagi, pajak ekspor. Lalu ini berkaitan dengan barang-barang, beberapa barang hasil industri, beberapa barang yang memang harus memiliki PPh-nya sendiri, lalu pembebasan pajak SHU koperasi dan tax holiday. Itu memiliki sifat pengatur, fungsi pengatur. Ya. Oke, kedudukan hukum pajak. Jadi menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro, ini ahli pajak di Indonesia yang terkenal, hukum pajak memiliki kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Jadi di Indonesia itu ada beberapa jenis hukum, hukum perdata dan hukum pidana. Nah, pajak itu ada di antara keduanya. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Lalu hukum publik itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci menjadi hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Di sini baru ada hukum pajak. Jadi kalau menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro, itu ada pajak itu di antara hukum perdata dan hukum publik. Nah, dalam hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum pajak, serta hukum pidana. Hukum pidana ini kan berkaitan dengan sanksi, penjara, dan sebagainya. Kita akan jelaskan di sini. Nah, kenapa dikatakan pajak itu ada berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum publik? Pertama, kita akan membahas hukum perdata. Hukum perdata. Jadi disebutkan bahwa hukum perdata itu mengatur hubungan antara orang dengan orang lainnya secara individu. Hukum pajak mencari dasar pemungutan atas kejadian-kejadian dalam lingkungan hukum perdata. Contohnya, pendapatan, kekayaan, kejadian penyerahan, pemindahan hak warisan. Pendapatan, berarti ini antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Antara individu satu dengan individu lain. Kekayaan, ini per individu juga. Lalu perjanjian penyerahan, ini antar individu, penyerahan barang, penyerahan jasa, dan lain sebagainya. Apalagi ini pemindahan hak warisan. Nah, ini termasuk di hukum perdata. Jadi mengatur seseorang dengan individu lainnya. Nah, lalu ada hukum publik. Hukum publik itu mengatur hubungan antara penguasa pemerintahan dengan warganya, mengatur tata cara pemerintahan. Nah, di dalam hukum publik itu terdiri dari beberapa hukum. Tadi disebutkan ada hukum tata negara, pidana, dan administratif. Hukum tata negara misalkan ini berkaitan dengan bagaimana cara mengelola negara dari keanggotaan dewan, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Hukum pidana itu berkaitan dengan tindak kejahatan. Lalu administratif ini berbicara tentang hukuman-hukuman sanksi administratif. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif, ya, di dalam hukum administratif. Tetapi sebenarnya di dalam perpajakan juga itu juga masuk di hukum pidana di sini, hukum pidana. Nah, karena apa? Karena di peraturan yang berkaitan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan juga selain ada sanksi administratif juga ada sanksi pidana, hukuman atas tindakan. Nah, hukuman pidana ini pasti penjara lah ya, paling gampangnya seperti itu. Nah, jadi kedudukan hukum pajak itu
ada di hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata berkaitan dengan individu satu dengan individu lainnya, lalu hukum publik ini berkaitan dengan pemerintahan dengan warganya. Di dalam hukum publik ada hukum tata negara, ada hukum pidana dan administratif. Di hukum pajak, pajak itu ada di hukum perdata dan hukum publik. Di hukum publik hanya ada di hukum pidana dan hukum administratif. Itu yang harus kalian paham. Lalu pembagian hukum pajak. Di sini ada hukum pajak material dan pajak formil. Ini hukum pajak material berkaitan dengan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Jadi apa sih yang harus dikenakan pajak, perbuatan kegiatan apa, tindakan apa, pembelian apa, transaksi apa, itu harus dijelaskan di sini. Dan dijelaskan siapa yang harus dikenakan pajak. Misalkan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Siapa yang dikenakan pajak? Yang dikenakan pajak sebenarnya PPN kalau kalian membeli barang ataupun makanan di KFC, yang dikenakan pajak sebenarnya ada KFC-nya, tetapi PPN-nya diberikan kewajiban untuk membayarnya, bukan kewajiban untuk membayarnya, bebannya dibebankan kepada si pembeli, karena itu PPN 10%. PPN bisa dibebankan kepada si pembeli, padahal yang seharusnya membayar itu si penjual. Ini jadi harus ditentukan siapa yang harus dikenakan pajak, PPN, PPH, siapa. Berapa besar pajaknya itu juga harus ditentukan. Itu berkaitan dengan hukum pajak material. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang tadi saya sebutkan. Nah, hukum pajak itu juga ada yang hukum pajak formil. Formil ini berkaitan dengan mengenai tata cara dari hukum pajak material. Jadi kalau hukum pajak material itu ada keadaan atau kegiatan apa yang harus dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak. Nah, kalau di hukum pajak formil itu bagaimana tata caranya, administratifnya gimana? Contohnya tata cara penetapan utang pajak, hak-hak fiskus. Fiskus ini adalah petugas pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, apa saja, itu semua ada di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Jadi ada pembagian hukum pajak ini juga berkaitan dengan yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Hukum pajak material itu berkaitan dengan PPH, PPN yang lebih spesifik. Hukum pajak formil ini berkaitan dengan tata caranya itu ada di KUP. Ya. Lalu teori yang mendukung pemungutan pajak. Jadi pertama ada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas gaya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada teori asuransi. Negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingannya termasuk keselamatan, keamanan jiwa, dan harta bendanya. Pembayaran pajak dianggap sebagai premi seperti dalam perusahaan asuransi. Ada pertentangan, yang pertama tidak ada penggantian secara langsung dari negara jika ada kerugian. Yang kedua, pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan negara tidak ada hubungan langsung. Jadi menurut teori asuransi ini, kenapa sih masyarakat atau warga dalam sebuah negara itu harus membayar pajak? Karena menurut mereka ada tugas dari negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Memang benar, tetapi jadi pajak itu dianggap sebagai premi. Kalau kita ikut asuransi, kita harus membayar premi asuransinya setiap bulan, seperti kita membayar angsuran. Nah, nantinya kalau kita mengalami sesuatu kecelakaan atau sesuatu masalah, misalkan asuransi kesehatan, kita bisa mengklaimnya. Jadi premi, jadi kita datang ke rumah sakit, tinggal melakukan klaim, yang membayar adalah pihak asuransi. Nah, berdasarkan teori asuransi ini hampir sama, jadi pihak pemerintah itu dianggap sebagai asuransinya, pihak asuransinya. Jadi kita membayar premi yang berupa pajak tadi setiap bulan, setiap tahun, lalu nanti ada pemerintah itu wajib untuk melindungi kita. Tetapi teori ini cukup bisa dipatahkannya dalam hal apa? Karena ketika misalkan kita berkaitan dengan
Berkaitan dengan pajak berarti kita berkaitan dengan fasilitas umum. Misalkan jalanan. Ketika kita mengendarai sepeda motor, lalu kita terjadi kecelakaan dengan seseorang karena jalanan yang rusak, jalanan yang berlubang, jalanan yang tidak bagus, pemerintah tidak langsung memberikan biaya kesehatan karena kecelakaan yang diakibatkan oleh jalanan rusak tadi kepada warganya. Jadi teori ini dapat dipatahkan. Tetapi memang ada sebagian orang yang mempercayai teori ini karena kita seperti dianggap membayar premi setiap bulannya dalam berupa pajak. Nah, yang kedua dipatahkan juga dengan pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan negara tidak ada hubungan langsung. Kita membayar pajak 1 bulannya 100.000 misalkan. Tidak bisa apa yang dilakukan pemerintah itu bisa kita ukur. Jadi setiap bulannya kita ukur 100.000-nya pemerintah ke kita itu dalam bentuk apa itu nggak bisa diukur. Jadi dari asuransi ini sebenarnya cukup dapat dipatahkan kecuali hanya berkaitan dengan ini pembayaran pajak dianggap sebuah premi. Nah, itu masih banyak orang yang menerima. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan tata cara dari asuransi yang kita membayar premi lalu kita klaim itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam perpajakan di Indonesia. Lalu ada teori kepentingan. Nah, di sini pajak itu adanya pembagian beban pajak harus dipungut berdasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi ada kepentingan, semakin besar kepentingan seseorang terhadap sebuah negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Semakin kaya seseorang dan semakin membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung usahanya atau bisnisnya, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Oleh karenanya, sudah sewajarnya jika biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Ya, contohnya saja perusahaan batubara. Perusahaan batubara itu memiliki kepentingan yang erat dengan kebijakan-kebijakan negara terkait dengan sumber daya alam, pelestarian lingkungan. Ya. Semakin kebijakan-kebijakannya negara itu menguntungkan, semakin besar juga keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan batubara. Sehingga pajaknya pun, batubara itu banyak pajaknya. Selain pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak-pajak yang lain, pajak mineral, sumber daya alam, sumber daya mineral, dan lain sebagainya. Ya. Jadi teori kepentingan, semakin besar kepentingannya, semakin besar pajak. Lalu teori daya pikul. Nah, ini yang sangat relate, berhubungan dengan pajak di Indonesia. Ya. Jadi beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul, digunakan pendekatan unsur objektif dan unsur subjektif. Ini berkaitan dengan daya pikul ya. Semakin berat daya pikul, semakin berat yang dipikulnya di lengan, di bahunya seseorang, itu semakin kecil pajaknya. Oke, kita coba kasih contoh. Jadi ada unsur objektif, melihat besarnya penghasilan, objeknya. Ya, ini kita contohkan pajak penghasilan. Dan melihat unsur subjektif, melihat kebutuhan materialnya yang harus dipenuhi. Misalkan ada 2 orang, namanya Tuan A dan Tuan B. Gajinya sama, 2 juta. Ini adalah unsur objektifnya ya, penghasilan. Gajinya sama 2 juta. Yang membedakan adalah unsur subjektifnya. Statusnya Tuan A menikah dan punya 3 orang anak. Menikah itu berarti dia memiliki tanggungan istri dan 3 orang anak. Tanggungannya ada berapa? Ada 4. Dengan Tuan B yang gajinya 2 juta, tetapi untuk dirinya sendiri, bujangan. Ya. Secara objektif, dilihat dari penghasilan, ya, dilihat dari penghasilan, pajak penghasilan dari Tuan A dengan Tuan B itu sama. Karena penghasilannya sama, 2 juta, 2 juta.
Tapi kalau kita lihat dari subjektifnya, dari beban yang harus ditanggungnya, PPh Tuan A itu akan lebih kecil dibanding Tuan B. Karena Tuan A itu memiliki tanggungan yang lebih banyak dibandingkan si bujangan tadi. Tinggal, ya. Itu teori daya pikul. Jadi pajak itu harus melihat ini, unsur objektif ataukah unsur subjektifnya. Kalau PPh itu akan melihat unsur subjektifnya. Tetapi untuk beberapa pajak dia tidak melihat subjektifnya. Seperti PPN itu dia melihat unsur objektifnya, apa yang dia beli. Ya. PPNBM, barang mewah, itu dia tidak melihat penghasilannya, tetapi barang yang kalian beli. Ya. Jadi ini tergantung dari pajaknya apa. Nah, lalu ada teori bakti. Teori bakti ini menyebutkan bahwa pajak itu ya merupakan salah satu bentuk dari apa ya, sebuah bakti. Bakti itu pengorbanan ataupun tindakan yang seperti mengingat jasa, balas budi ya, balas budi rakyat terhadap pemerintahan yang telah melindunginya, melindungi apa? Melindungi silakan berpendapat, silakan memeluk agama, silakan memiliki pendapatan, pekerjaan. Nah, itu sebuah teori bakti. Jadi seperti balas budi tadi. Jadi sudah sewajarnya lah warga negara itu harus membayar pajak karena ya warga negaranya sudah diperbolehkan tinggal di negara tersebut, tidak dilarang untuk hak asasi manusianya diberikan dan lain sebagainya. Lalu ada teori asas daya beli. Nah ini kalau tadi daya pikul itu beban-bebannya ataupun kebutuhannya, nah kalau ini daya beli. Pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Jadi asas daya beli dari sebuah keluarga, dari sebuah rumah, itu pasti memiliki daya belinya masing-masing, tergantung dari penghasilan suami ataupun istri. Ya. Kalau misalkan suaminya yang hanya suaminya saja yang bekerja, istrinya tidak bekerja, pasti daya belinya uh, kecil dibandingkan ketika suami dan istri bekerja atau bahkan anaknya sudah bekerja. Ya. Nah, jadi pajak itu dipungut dari setiap warga negara, setiap rumah-rumah tadi untuk digunakan rumah tangga negara, sesuatu yang lebih besar. Jadi pungutannya tadi dari setiap warga, setiap rumah tangga masyarakatnya dipungut untuk dijadikan untuk rumah tangga negara yang lebih besar lagi. Selanjutnya nanti kalau sudah dipungut, seperti yang saya bilang tadi, pajak nanti dialirkan ke pusat, pusatlah yang akan menyalurkan lagi ke masyarakat untuk kesejahteraan, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak cuman misalkan pajak di sebuah daerah, misalkan Jakarta pajaknya 1 miliar, ya udah untuk 1 miliar itu untuk pembangunan di Jakarta saja, tidak, tapi nanti akan dialokasikan ke tempat lain. Jadi tidak melihat itu pajak daerah mana, pajak siapa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis-jenis pajak. Jadi berdasarkan golongannya, pajak itu ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalkan kalian sudah bekerja, memiliki gaji. Gaji itu berkaitan dengan kegiatan ataupun pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, pajaknya siapa yang harus menanggung? Ya kalian yang sudah menerima gaji tersebut. Contohnya pajak penghasilan, PPh. Nah, lalu pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, PPN. Yang tadi saya sebutkan kalau kalian makan di KFC, itu pasti ada PPN 10%. Yang wajib membayar itu sebenarnya KFC, tetapi dibebankan kepada kalian sebagai pembeli. Ya. Makanya harganya sedikit lebih mahal, 10%. Ya. Lalu berdasarkan sifatnya. Jadi ada tadi subjektif dan objektif. Nah, kalau kita berbicara subjektif, berarti kita melihat orangnya, melihat subjeknya, memperhatikan keadaan dari wajib pajak, beban yang harus dipikul, keadaan, status
perkawinan, tanggungan, nah itu ada di PPh. Kalau pajak objektif, seperti yang saya sudah jelaskan juga tadi, itu berkaitan dengan barangnya, apa yang kalian beli, PPNBM, PPN-nya, pajak pertambahan nilai, barang mewah kah itu atau tidak, itu pajak objektif. Nah, kalau berdasarkan lembaganya, pajak itu dibagi menjadi pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan dipungut oleh pemerintah daerah. Ini tadi ada salah satu kriteria ataupun ciri-ciri dari definisi pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu pajak penghasilan, PBB, dan bea materai. Kalau pajak daerah itu seperti pajak hotel, pajak iklan, restoran, hiburan, dan lain sebagainya. Ini kabupaten atau kota. Kalau provinsi itu berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi kalau di daerah ada dua ya, provinsi, lalu pemerintah kabupaten atau kota. Nah, lalu selanjutnya untuk tata cara pemungutan pajak. Jadi tata cara pemungutan pajak, stelsel pajak itu ada 3. Stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Jadi kalau stelsel nyata, itu pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Jadi untuk pajak itu biasanya memang melihat penghasilan selama 1 tahun. Jadi kalau kita berbicara PPh, pajak itu akan ditentukan, misalkan tuan A, satu orang misalkan saya. Kalau kita menggunakan stelsel nyata, itu saya harus menunggu 31 Desember dulu untuk mengetahui seberapa seluruh penghasilan saya selama 1 tahun. Misalkan tahun 2020. Jadi sejak 1 Januari saya belum membayar pajak apapun. Jadi nanti di akhir tahun 31 Desember saya baru akan membayar pajak. Kenapa? Karena saya akan nanti pajak saya dihitung dari seluruh penghasilan saya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi nyata. Jadi kita melihat dulu nih penghasilan saya dalam setahun berapa, baru bisa dikalikan dengan tarif pajak. Ya. Itu di akhir periode stelsel nyata. Kelebihannya memang untuk stelsel nyata pajak yang dikenakan lebih realistis, pajak baru, tapi kelemahannya pajak baru dikenakan pada akhir periode. Kalau di akhir periode saja kita tidak bisa melakukan angsuran pajak. Jadi misalkan tiba-tiba di 31 Desember saya harus membayar pajak 7 juta. Misalkan. Tapi kalau seandainya menggunakan stelsel yang lain, yaitu stelsel anggapan, kita bisa melakukan angsuran. Kenapa? Kita langsung ke stelsel anggapan. Karena di stelsel anggapan tidak perlu menunggu 31 Desember. Di 1 Januari saya sudah bisa mulai membayar pajak. Saya bisa angsur setiap bulannya. Nanti di akhir tahun saya tidak melakukan perhitungan lagi. Mengapa? Karena di sini beranggapan dalam 1 tahun itu saya akan membayar pajak berapa nanti. Misalkan dari, kalau tadi stelsel nyata, harus menghitung dulu semua penghasilan dari Januari sampai 31 Desember 2020, baru bisa ditentukan jumlah pajak yang harus dibayar di akhir tahun. Tetapi kalau stelsel anggapan, dia beranggapan bahasanya penghasilan tahun 2020 akan sama dengan penghasilan tahun 2019, tahun sebelumnya. Jadi yang dijadikan dasar itu tahun sebelumnya. Misalkan tahun sebelumnya 7 juta yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Berarti dari tahun 2020, 1 Januari saya sudah bisa mencicil setiap bulannya untuk membayar sampai 7 juta. Ya. Nah, yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah stelsel campuran. Kenapa? Ya karena stelsel campuran ini adalah gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang digunakan di dalam perpajakan di Indonesia itu adalah stelsel campuran. Jadi di awal tahun kita akan ditetapkan berapa pajak yang kemungkinan akan dibayarkan selama 1 periode, selama 1 tahun, dan kita bisa melakukan angsurannya. Nah, nanti di akhir tahun dihitung lagi. Dari penghasilan dari 1 Januari sampai 31 Desember berapa. Kalau misalkan di awal tahun kita sudah ditentukan 12 juta.
untuk membayar pajak. 12 juta untuk tahun 2020 berdasarkan tahun lalu. Itu berarti stelsel anggapan. 12 juta berdasarkan tahun lalu di awal tahun, stelsel anggapan. Nah, di setiap bulannya kita dapat mengangsur. Berarti kalau 12 bagi saja 12 bulan misalkan, 1 juta. Ternyata di akhir tahun, di 31 Desember, dihitung pajak yang harus saya bayarkan ternyata 14 juta. Berarti saya kurang bayar dong. Ya kan? Selama 1 tahun sudah bayar tuh setiap bulan 1 juta. Berarti di akhir 31 Desember saya sudah membayar selama mengangsur tadi 12 juta. Tetapi di akhir tahun ternyata ada stelsel nyata yang menghitung seluruh penghasilan kita dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ternyata membayar pajaknya harus 14 juta. Nah, di situ disebut dengan kurang bayar. Saya nanti di akhir tahun harus bayar lagi tambah 2 juta untuk membayar pajak yang seharusnya. Nah, yang diterapkan di Indonesia itu adalah stelsel campuran. Ya. Kalau nyata ini di akhir tahun ditetapkannya, stelsel anggapan itu di awal tahun, stelsel campuran dilakukan di keduanya, di awal tahun dan di akhir tahun. Nah, ini tata cara pemungutan berdasarkan stelsel pajak. Lalu tata cara pemungutan ini berdasarkan asas pemungutannya. Ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, asas domisili. Domisili itu negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal ya, di wilayahnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Ini biasanya mungkin ada yang berdomisilinya di negara Indonesia, di Balikpapan, tetapi punya kewajiban, punya pendapatan di luar negeri. Nah, ini tetap pendapatan di luar negerinya juga akan dikenakan pajak karena memiliki asas domisili, bertempat tinggal di wilayahnya. Ya. Lalu asas sumber. Ini domisili ini ya, tempat tinggal ya. Walaupun misalkan tempat KTP-nya di Balikpapan, tetapi kerjanya sudah 1 tahun atau 6 bulan di luar negeri, tetap akan dikenakan pajak karena tempat tinggalnya, domisilinya, alamat di KTP-nya. Ya. Lalu asas sumber. Asas sumber ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi biasanya ada tuh orang asing yang mencari penghasilan atau mendapatkan penghasilan di dalam negeri, di Indonesia, di wilayah Indonesia. Dan sekarang sudah mulai banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja. Nah, mereka, negara berhak mengenakan pajak terhadap mereka walaupun mereka tidak bertempat tinggal di Indonesia, walaupun mereka bukan warga negara Indonesia, ya, jadi berhak karena dia mendapatkan penghasilan di wilayah negara Indonesia. Itu asas sumber. Sumbernya dari mana? Yang penting kalau sumbernya karena pekerjaan di wilayah di Sabang sampai Merauke, ya udah itu akan dikenakan pajak. Negara berhak karena asas sumbernya, sumber pendapatannya. Lalu ada asas kebangsaan. Nah, ini berkaitan dengan bangsanya, bangsa Indonesia atau bangsa asing. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Di sini ada contohnya, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Ini hampir sama. Jadi dia tidak melihat domisilinya di mana, dia hanya melihat kebangsaannya. Kalau kebangsaannya bukan bangsa Indonesia, artinya dia tidak bertempat tinggal juga di Indonesia, akan dikenakan sebagai pajak orang bukan berkebangsaan Indonesia dan dikenakan wajib pajak luar negeri. Nah, Oke, jadi ini perbedaannya. Kalau domisili ini melihat tempat tinggalnya di wilayah Indonesia atau tidak, asas sumber ini berkaitan dengan sumber penghasilannya dari wilayah kita atau tidak. Lalu asas kebangsaan, apakah orang yang mendapatkan pendapatan tersebut berkebangsaan Indonesia atau bukan. Lalu tata cara pemungutan, jadi berdasarkan sistem pemungutannya. Di sini ada 3
sistem pemungutan yang terkenal, dan Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemungutan ini. Jadi ada official assessment system. Nah, di sini official itu artinya petugas pajaknya yang menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan. Ini sudah pernah kita lakukan sampai masa tahun 1983. Dari sebelum merdeka sampai tahun 1983, dari petugas fiskus yang menentukan berapa besar pajaknya. Ciri-cirinya ini wewenang ada di fiskus, wajib pajak bersifat pasif, jadi kita sebagai wajib pajak ya sudah, apa yang ditetapkan oleh fiskus ya itu yang harus kita bayar. Nah, berbeda dengan self-assessment system, jadi ini sudah diterapkan di Indonesia dari tahun 1983. Self-assessment system, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajaknya yang jadi wajib pajak punya hak, punya wewenang untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan. Tetap ya, harus ada koridor-koridor peraturan undang-undang yang diterapkan pada penghitungan tersebut. Jadi wajib pajak yang menghitung sendiri, wajib pajak yang melaporkan, wajib pajak yang menyetorkan atau membayar ke kantor pajak. Jadi wajib pajak yang memiliki wewenang dan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Bukan lagi fiskus atau petugas pajak. Petugas pajak hanya mengawasi. Ya. Nah, ini yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya self-assessment system ini adalah untuk mengurangi kewenangan petugas pajak yang kita tahu sebelum ini adalah official assessment system, di mana ini sangat dianut pada waktu zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, petugas pajak yang menentukan karena pajak nantinya digunakan untuk pemerintahan Belanda, bukan untuk Indonesia, bukan negara Indonesia. Nah, self-assessment system ini juga salah satunya untuk meningkatkan kesadaran bagi warga negara bahwa pajak itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah negara. Alasan lainnya karena jumlah wajib pajak yang semakin banyak dan tidak diikuti dengan jumlah petugas pajak yang biasanya satu petugas pajak kalau seandainya menggunakan official assessment system atau petugas pajak yang menentukan, berarti kan satu petugas pajak harus melayani banyak wajib pajak. Nah, itu yang tidak sebanding jumlahnya. Lalu ada withholding system. Ini suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga. Jadi pajak itu kan berkaitan dengan petugas pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan si wajib pajak. Nah, withholding system ini dia akan menunjuk pihak ketiga di luar antara petugas pajak dan wajib pajak untuk menentukan atau menghitung jumlah pajaknya. Seperti ini jarang diterapkan, wewenang menentukan besar pajaknya terutama pada saat pihak ketiga, pihak lain fiskus dan wajib pajak. Jadi mungkin kan ada pihak A itu sebagai fiskus atau petugas pajak, B sebagai wajib pajak, nanti ada pihak lainnya, pihak C ini yang akan menentukan. Ya. Itu ada 3 sistem pemungutan, lalu berakhirnya utang pajak. Utang pajak akan berakhir ketika ada pembayaran, ada kompensasi. Kompensasi ini adalah mempunyai tujuan berupa kelebihan pembayaran pajak, jadi ada pengurangan. Kadaluarsa ini telah melampaui waktu 10 tahun terhitung sejak saat bertanya pajak, bertanya masuk pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak bersangkutan. Sudah 10 tahun, ya, utang pajaknya akan berakhir. Lalu pembebasan, ini pembebasan tidak didapat, pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari kantor pajak. Lalu penghapusan juga sama. Hampir sama dengan pembebasan ya, tetapi ini keadaan keuangan wajib pajak. Misalkan wajib pajak sudah bangkrut, ya sudah, biasanya apalagi yang mau dipungut pajaknya, ya. Sebisa wajib pajaknya saja, semampunya. Lalu ada hambatan. Nah, ini juga cukup
Kalau kalian membuka RPS mungkin tidak ada ini, tetapi saya masukkan karena supaya kalian paham. Jadi untuk pajak itu ada kasus-kasus yang pernah terjadi. Itu ada namanya penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak. Nah, perlawanan pasif dan perlawanan aktif ini ada sangat berbeda ya. Kita bahas perlawanan pasif dulu. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Karena perpajakan ini tadi karena ada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi, jadi peraturan ataupun undang-undang semakin banyak, sehingga akan menimbulkan bias ataupun multitafsir bagi si wajib pajak. Sehingga mereka sebenarnya tidak mau melakukan perlawanan, tidak memiliki niatan untuk membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan pajak yang seharusnya dibayarkan 5 juta, tetapi yang dibayarkan hanya 3 juta. Mereka tidak sadar, mereka tidak dengan sengaja membayar pajak 3 juta tadi. Hal ini mungkin saja terjadi karena pemahaman wajib pajak. Karena adanya self-assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangannya sepenuhnya kepada wajib pajak, sehingga ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak itu sendiri. Ketika pemahaman wajib pajak itu rendah, ya pajak yang akan dibayarkan bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, sedangkan kalau perlawanan aktif ini dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Ada dua bentuk, itu penghindaran tax avoidance, penghindaran pajak, atau pengenalan pajak. Selama ini yang berkaitan dengan penghindaran pajak atau tax avoidance itu masih dianggap aman, tidak dikenai sanksi karena mereka menggunakan gray area. Gray area karena sebuah undang-undang peraturan itu pasti memiliki undang-undang itu kan bersifat putih ya, kalau kita warna ya, undang-undang itu putih peraturannya yang memaksa yang seharusnya. Nah, sanksi ataupun pelanggaran itu biasanya diibaratkan dengan hitam. Nah, di tax avoidance itu dia memanfaatkan antara hitam dan putih. Jadi tidak ada di peraturan ataupun bahkan ada di peraturan tetapi banyak maknanya. Banyak peraturan yang menyebutkan, peraturan A menyebutkan apa, peraturan B menyebutkan apa. Jadi dia bisa memilih antara keduanya. Abu-abu, gray area. Nah, ini berkaitan dengan tax planning, penghindaran pajak, tetapi mereka tidak dikenai sanksi ya, karena masih sesuai dengan undang-undang. Ada dasarnya mereka. Nah, yang akan dikenai sanksi itu adalah penyalahan pajak. Ini tidak menggunakan gray area, tetapi jelas itu hitam dan dilarang ya, akan mendapatkan sanksi. Oke. Ini ada tarif pajak. Jadi tarif pajak itu ada tarif tetap, proporsional, dan progresif. Tarif pajak yang ada di Indonesia itu juga beraneka ragam. Tarif tetap itu bisa digambarkan pada bea materai 6.000. Mau berapapun surat perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani 10 juta, 20 juta, materainya tetap 6.000. Itu tarif tetap. Lalu berkaitan dengan tarif proporsional atau sebanding. Ini berkaitan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Tarifnya tetap 10%, berapapun jumlah yang kalian bayarkan. Misalkan kalian membeli BFT 100.000 dengan yang 200.000, tarifnya tetap 10%. Ini ada contohnya nih, PPN, PPh 26, tarifnya 20%, PPh 23, PPh Badan Dalam Negeri, Badan Usaha, ini BUT, banyak macamnya, ya. Itu tarif tetap. Tarif proporsional atau sebanding. Tarif tetap tadi ini tarif tetap bea materai, berapapun nominalnya,
tetap 6.000, ini tarif proporsional sebanding berapapun nominalnya, tarifnya tetap 10%. Lalu progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nih, jadi tapi untuk tarif progresif atau yang semakin meningkat, ini ada meningkat yang proporsional, ada yang meningkat progresif, ada yang meningkat degresif. Kita contohkan satu-satu. Jadi di sini ada yang progresif ini meningkat ya, tarif yang meningkat secara proporsional. Nih, contohnya. Pendapatan sampai dengan 10 juta itu tarifnya 15%. Tetapi pendapatan di atas 10 juta sampai 25 juta itu meningkatnya menjadi 25%. Berapa kenaikannya? Kenaikannya adalah 10%. Jadi kenaikannya ini yang proporsional. Meningkatnya pasti 10%. Ya. Ini pernah digunakan di Indonesia di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Dari tahun 1984 sampai 1994. Ya. Jadi awalnya 15%, kenaikannya yang kita lihat progres itu meningkat kan tadi, meningkat secara proporsional. Proporsionalnya meningkatnya berapa? 10%. Jadi nanti kalau di atasnya ini berarti menjadi 45, di atasnya 35% berarti menjadi 45% karena meningkatnya 10%. Nah, ada yang progresif dan progresif. Dia tarifnya semakin meningkat berdasarkan jumlah pendapatannya, dasar pengenaan pajaknya, tetapi kenaikannya pun juga meningkat. Dari 10% menjadi 5%, naik 5%. Tetapi di range selanjutnya di atas 50 juta dia langsung menjadi 30%. Artinya naiknya menjadi 15%. Kenaikan tarifnya dari 5% menjadi 15%. Itu progresif. Sedangkan progresif degresif ini dia meningkat tarifnya tetapi semakin menurun. Misalkan dari 10% ke 15%. Itu meningkatnya kenaikannya 5%. Tetapi dari 15% itu meningkatnya menjadi 18% saja. Hanya kenaikannya hanya 3%. Itu adalah progresif, degresif. Meningkat tetapi kenaikannya semakin menurun, degresif. Nah, ini tarif degresif. Nah, tarif degresif ini semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, penghasilannya ataupun pembeliannya, tarifnya semakin rendah, 30, 20, dan 10. Oke, mungkin itu ya untuk materi hari ini. Karena ini memang sifatnya melalui YouTube, saya harap nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang masih kurang jelas, silakan ditanya via grup WhatsApp. Seharusnya ini ada study break-nya, tetapi karena di YouTube nanti mungkin study break-nya akan muncul. Silakan tanyakan di grup WhatsApp untuk materi yang masih kurang paham. Sudah bisa di-download juga materinya via BLP, dan absensi juga tetap harus dilaksanakan. Mungkin itu nanti kalau ada tugas saya akan share di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan untuk mendownload video ini juga bisa sehingga bisa ditonton berulang-ulang. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.